Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Fitri Anggreni dari kelas 12 AGS 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Ia telah mentakdirkan dan menciptakan makhluk penyayang yang menyayangi dan mengurus kita sejak kita membuka mata di alam dunia. Tiada lain makhluk itu adalah ibu. Ceramah saya kali ini bertemakan tentang pentingnya berbakti kepada ibu. Selawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita diberi ketabahan dalam keimanan dan ketakwaan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang ibu, tentunya kita sering mendengar kisah tentang maling kundang yang dikutuk menjadi batu karena ia tidak mengakui pada seseorang wanita tua dan miskin, yang pada kenyataannya ia adalah ibu dari maling kundang. Pada zaman sekarang ini tidak ada anak yang benar-benar dikutuk menjadi batu. Tetapi saya sedih karena banyak anak yang durhaka pada orang tua, berdosa pada ibu, berkata kasar, berbohong, dan bahkan tega berperilaku kasar pada orang tua. Padahal ibu dengan ikhlas melahirkan, menyusui, dan merawat kita. Saat kita masih lemah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Luqman ayat 31 yang berbunyi, wa wasayyana al-insana biwalidahi hamalathu uhummu wahna ala wahnin wa fisa'alu fi ammayani anni usru'li wali wa ali doika ila al-mahiru. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua bapak ibumu. Hanya kepadakulah kembalimu. Ibulah yang merawat kita sejak bayi, balita, hingga kita dewasa pun kasih sayangnya tidak akan hilang. Karena pengorbanan yang besar inilah kita wajib menyayangi ibu kita, lebih dari sayang kita kepada orang lain. Dahulu ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa yang paling berhak memperoleh pelayanan dan persahabatanku?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Ibumu, ibumu, ibumu, kemudian ayahmu, dan kemudian yang lebih dekat kepadamu, yang lebih dekat kepadamu." Di antara keajaiban syariat Islam itu adalah bahwa Islam itu memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada ibu, meskipun ia musyrik, sebagaimana yang ditanyakan oleh Asma binti Abu Bakar kepada Nabi SAW tentang hubungannya dengan ibunya yang musyrik. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ya, tetaplah kamu menyambung silaturahmi dengan ibumu." Di antara perhatikan Islam terhadap seseorang ibu dan haknya seorang serta perasaannya, bahkan Islam telah menjadikan ibu yang dicerai itu lebih berhak untuk merawat anaknya dan lebih baik daripada seorang ayah. Keberadaan ibu yang telah diperhatikan oleh Islam dengan sepenuh perhatian ini dan yang telah diberikan untuknya hak-hak, maka dia juga mempunyai kewajiban, yakni mendidik anak-anaknya dengan menanamkan kemuliaan kepada mereka dan menjauhkan mereka dari kerendahan, membiasakan mereka untuk taat kepada Allah dan mendorong mereka untuk mendukung kebenaran dan tidak menghalang-halangi mereka untuk turut berjihad karena mengikuti perasaan keibuan dalam hatinya. Sebaiknya ia harus berusaha menenangkan seruan kebenaran daripada seruan perasaan. Karena itu, ada beberapa kewajiban kita sebagai anak kepada orang tua. 1. Taat dan berbakti kepada orang tua selama mereka tidak memerintahkan pada kemusyrikan, dan kita tetap menjaga tata krama dan kebaikan. 2. Mendoakan kedua orang tua. Di antara doa kita pada orang tua adalah,
Rabbighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 3. Menjaga ucapan kita agar tetap sopan. Nada bicara jangan terlalu tinggi, jangan membentak, jangan menolak ketika diperintah. Jika tidak bisa, katakan dengan baik alasannya. Jangan menggerutu. Itulah beberapa pedoman kita untuk berbuat baik kepada orang tua, terutama terhadap ibu. Mudah-mudahan kita, ibu-ibu kita, bapak-bapak kita, saudara-saudara kita bersaudara dalam keimanan dan ketakwaan, sehingga dipertemukan kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridhonya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Kesimpulan, jadi kita sebagai anak harus berbakti kepada kedua orang tua, terutama pada ibu, karena ibu yang telah mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh, dan merawat lalu membesarkan kita sampai saat ini. Ibu bawel, cerewet, bukan karena jahat, akan tetapi sangat menyayangi kita dan ia takut jika kita terluka. Wallahu muwafiq ila aku amitorim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari ceramah kami.